Halo teman-teman, kita lanjutkan misi kita. Kita masih akan mereview dan merevisi proposal maupun skripsi kiriman dari teman-teman kita yang sedang kebingungan sebagai pejuang skripsi. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Diaramaku, channel yang membahas seputar skripsi, tips skripsi, bagaimana mengerjakan skripsi ya, tentunya dengan cara yang paling mudah dimengerti oleh para mahasiswa. Semoga masih ada waktu untuk merevisi, memperbaiki proposalnya sehingga saat ketemu dosen pembimbing makin mantap, makin pede. Kita langsung aja. Nah, ini tidak ada covernya, saya cari judulnya dulu ya. Nah, ketemu nih judulnya. Analisis kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah pandemi COVID. Pada Rumah Sakit Siloam di subsektor kesehatan di BI tahun 2019-2020. Oke. Nah, yang pertama, seperti biasa ya, kalau kita lihat judulnya gitu ya. Kalau kita lihat judulnya nih, jenis penelitiannya akan menjadi jenis kualitatif. Ya, dari judul kita sudah tahu. Kita langsung lihat latar belakangnya. Di sini membahas COVID ya. Di sini masih membahas COVID. Maksudnya apa itu COVID ya, seputar COVID. Ini masih membahas COVID ya. Resesi global, kemiskinan, masih COVID-nya secara global. Lalu di sini masih secara global, ini yang di AS, yang di Amerika Serikat berdasarkan WTO. Lalu di sini paragraf ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, paragraf kelima di halaman kedua masih membahas COVID di AS dan di Cina ya. Nah, yang pertama, sebelum saya beri perbaikan atau beri masukan, ini bagus. Jadi di sini sudah membicarakan data ya, data dan ada sumbernya. Ini bagus. Jadi tidak sembarangan, fenomena ini memang nyata dan ada sumbernya. Itu bagus, itu positifnya. Lalu masuk tadi ya, stop di Cina, lalu masuk di Indonesia. Bagaimana di Indonesia, dampaknya di Indonesia. Ya, ini masih ada datanya, sumber datanya. Lalu paragraf selanjutnya di halaman ketiga ini kinerja keuangan perusahaan, tapi ini perusahaan masih secara umum perusahaan ya. Baru masuk ke objek penelitiannya di PT Siloam International Hospitals mana nih? Ya, oke, di Rumah Sakit Siloam lah. Nah, ini sepanjang tahun 2020 Rumah Sakit Siloam mengalami peningkatan laba 366% menjadi, dibandingkan tahun sebelumnya mengalami rugi. Oke. Nah, kita langsung perbaiki latar belakangnya. Yang pertama, COVID-nya sebenarnya tidak usah terlalu banyak dibahas. Ya, memang cukup sampai 2 paragraf ini cukup ya. Akibat COVID bagaimana dan akibatnya terhadap perusahaan-perusahaan, karena kita membahas masalah perusahaan kan. Rumah Sakit Siloam ini merupakan perusahaan seperti dikatakan tadi PT Siloam. Nah, cukup 2 paragraf ini udah cukup bagaimana COVID itu ya. Lalu seharusnya di sini, nah di sini sebenarnya sudah bagus membahas bagaimana dampak COVID di negara-negara besar AS dan Cina gitu. Ini udah bagus berdasarkan data-data ini WTO dan OECD, bagus ya datanya. Nah, cuman yang belum ada gini, ini sudah masuk kajian empirisnya sudah benar, tapi masih kurang gitu. Yang harus ditambah itu bagaimana dampak COVID di Indonesia khususnya mungkin ya, karena Siloam ini bidang kesehatan, mungkin perusahaan di bidang kesehatan. Kalau di sini kan sudah dibahas nih di Indonesia, tapi ini secara umum gitu loh. Perusahaan-perusahaan secara umum, sektor-sektor semua terkena dampak. Jadi semua sektor
kalau bisa dibahas bagaimana khusus di perusahaan di sektor kesehatan, di bidang kesehatan itu. Nah, barulah spesifik membahas bagaimana fenomena terjadi di rumah sakit Siloam yang dimaksud ini. Siloam subsektor kesehatan di BI tahun 2019-2020. Bagaimana selama ini gitu loh, triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, bagaimana kinerja keuangannya gitu ya. Situ belum ada, jadi harus spesifik. Tidak apa-apa kita mulai membahas masalah umum, global, umum di Indonesia umum, tapi harus ada fenomena yang spesifik. Bagaimana kinerja keuangannya selama ini, mungkin dari 2019 tuh bagaimana, dijelaskan. Di sini memang sudah ada, hanya disebutkan tapi kurang jelas, kurang kena gitu ya, kurang tajam. Jadi harus dijelaskan lagi bagaimana 2019, ini karena 2019, bagaimana fenomena apa yang terjadi tentang kinerja keuangan di 2019, lalu kinerja keuangan di tahun 2020, bagaimana fenomena-fenomenanya apa aja. Mungkin sumber pendapatannya dari mana, sumber keuntungannya dari mana, yang selama ini kalau tadi dibilang peningkatan labanya 366%, itu sumber penghasilannya dari mana ya, profitabilitasnya dari mana. Lalu dibilang dibandingkan tahun sebelumnya mengalami rugi 332 miliar, ini ruginya kenapa gitu. Jadi harus jelas, harus spesifik di sini. Fenomena terkait PT Siloam, terkait kinerja keuangan PT Siloam ini, Rumah Sakit Siloam yang dimaksud ini bagaimana. Ya, lalu setelah membahas masalah fenomena spesifik di objek penelitiannya, lalu apa kata peneliti-peneliti terdahulu sebagai riset gap dan rekomendasi gitu di latar belakang ini, apa kata-kata penelitian terdahulu ya. Tentunya penelitian terdahulu yang membahas topik yang sama, analisis kinerja keuangan dalam masa COVID ini gitu loh. Jadi di penelitian terdahulu tidak mesti di bidang kesehatan, tidak mesti rumah sakit, mungkin perusahaan-perusahaan lain di segala bidang gitu ya. Bagaimana kinerja keuangan perusahaan-perusahaan di luar itu ya, di luar negeri mungkin di Indonesia selama masa pandemi COVID. Itu yang belum ada. Jadi kajian empirisnya atau fenomena-fenomenanya harus lebih spesifik, membahas bagaimana fenomena isu-isu terjadi di Rumah Sakit Siloam selama 2019-2020. Tentunya membahas masalah kinerja keuangannya. Lalu kajian teoritisnya harus ada beberapa teori dan penelitian terdahulu yang menyatakan atau yang menghasilkan penelitian bagaimana kinerja keuangan perusahaan-perusahaan selama masa COVID. Itu latar belakangnya, jadi masih kurang latar belakangnya ya, masih kurang tajam. Ini kalau ketemu dosen pembimbing masih kurang tajam nih, pasti banyak diperbaiki oleh dosen pembimbingnya. Oke, kajian empiris dan kajian teoritisnya. Kita berangkat ke rumusan masalah. Bunyi rumusan masalah, bagaimana pengaruh COVID terhadap kinerja keuangan rumah sakit Siloam pada tahun 2019-2020. Jadi yang benar ini dibalik kata-katanya ya, dibalik. Jadi yang benar bagaimana kinerja keuangan rumah sakit Siloam selama masa COVID ya, selama masa COVID tahun 2019-2020. Itu yang benar. Nah, lalu yang kedua, apakah terdapat perbedaan mengenai kinerja keuangan rumah sakit? Nih, kalau latar belakang seperti yang tadi ya, misalnya hanya membahas masalah kinerja keuangan atau membahas spesifik kinerja keuangan rumah sakit Siloam dan hasil-hasil penelitian terdahulu, menurut saya rumusan masalahnya cukup satu aja ya. Cukup satu aja, kecuali ada fenomena yang lain yang dilihat pada latar belakang, ya baru bisa ditambahkan dalam rumusan masalah. Tergantung permasalahan yang dilihat. Nah, untuk memudahkan membuat latar belakang seperti masukan yang saya bilang tadi, yang saya katakan tadi, sebelum rumusan masalah ini ada baiknya dibuat dulu 1.2-nya identifikasi masalah. Jadi identifikasi dulu, temukan dulu ada masalah apa atau ada isu-isu apa atau ada fenomena apa di rumah sakit Siloam yang dimaksud di objek penelitiannya, di list gitu. Identifikasi masalah ini yang mendasari kita meneliti tentang topik ini di objek penelitian ini gitu. Apa yang mendasari kita? Nah, ada fenomena apa, ada hal yang menarik apa ya sehingga kita tertarik untuk
meneliti tentang ini gitu ya. Jadi di 1.2 dibuat dulu identifikasi masalah, di list dulu nih fenomenanya apa di Rumah Sakit Siloam, ada apa, gitu ya, di list dulu. Sehingga nanti setelah jadi identifikasi masalah, barulah tinggal dicantumkan, tinggal dikembangkan poin-poin itu ke dalam paragraf-paragraf di dalam latar belakang. Gitu. Coba lihat video saya tentang identifikasi masalah. Ya, tujuan penelitian mungkin untuk gampangnya ya, langsung aja untuk mengetahui bunyi dari rumusan masalah, ya. Manfaat penelitian secara teoritis dan secara praktis, ya udah benar. Manfaat secara teoritisnya pengembangan ilmu pengetahuan, dan manfaat praktisnya bisa langsung digunakan bagi pihak-pihak terkait ya, bagi rumah sakit, mungkin bagi investor, oke, boleh, bagi peneliti dari kalangan akademis gitu ya, boleh. Manfaat teoritisnya bagi pembaca, bagi peneliti selanjutnya juga harus ditambahkan. Bab 2, coba diperhatikan atau coba dicari buku panduan penulisan skripsi di kampusnya. Bab 2 bukan landasan teori, jadi landasan teori ini bukan judul babnya, tapi judul subbabnya yang ada di sini. Ya, bab 2 harusnya judulnya kajian teori atau tinjauan teori, gitu ya. Jadi dari teori dari buku maupun teori dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang sudah kita bahas. Oke, kita bahas isinya. Manajemen keuangan. Jadi konsep besarnya di sini manajemen keuangan. Jadi harus, kalau ini kan kurang nih. Manajemen keuangan ini konsep-konsep dalam manajemen keuangan, kinerja keuangan, apalagi tujuan kinerja keuangan, mungkin ada rasio nanti ya. Nah, harus di bagian manajemen keuangan harus jelas, harus gamblang dijelaskan, harus lebih banyak, lebih luas dijelaskan tentang manajemen keuangan. Konsep-konsepnya jelas ya, tentunya harus menggunakan grand teori ya. Dibuat dulu terminologi teori seperti ini benar ya, ditambahkan satu lagi deh, ahli atau penulis siapa yang menyatakan definisi dari manajemen keuangan, lalu ditentukan grand teorinya, teori siapa yang akan digunakan nanti itu ya. Barulah boleh kita membahas tentang konsep-konsep apa yang ada di dalamnya, seperti kinerja keuangan gitu ya. Kinerja keuangan, tujuan kinerja keuangan ya. Laporan keuangan, ini kan konsep-konsep di dalam manajemen keuangan. Jadi manajemen keuangan yang di awal tadi harus lebih jelas ya, harus lebih luas, harus lebih banyak dijelaskan. Laporan keuangan, rasio keuangan. Nah, di sini dia. Jadi judulnya analisis kinerja keuangan PT Siloam ya, atau Rumah Sakit Siloam selama masa COVID. Oke. Kinerja keuangan kan tergantung laba rugi ya, untung apa tidak gitu. Itu aja deh prinsipnya kita, misalnya gitu. Kinerja keuangannya, namanya perusahaan kan orientasinya ya pasti laba gitu dong, keuntungan. Nah, bagaimana rasio keuangannya di sini? Perhitungannya ada konsep-konsep di dalam rasio keuangan. Coba kita lihat isinya. Nah, ini current ratio ya, mengukur kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Jadi ini termasuk konsep-konsep elemen-elemen di dalam rasio keuangan. Debt to equity ratio, account receivable turnover, ya, return on asset, ROA. Nah, yang kurang di sini return on equity, ROE. Jadi keuntungan, kalau ada ROA pasti ada ROE dong. Return on asset dan ada return on equity. Return on asset adalah bagaimana dia menciptakan atau menghasilkan laba berdasarkan aset-asetnya, gitu ya. Asetnya bisa nggak menghasilkan laba gitu, aset-aset yang dipunya. Sementara ROE, return on equity itu bagaimana dia, perusahaan ini menciptakan laba bersih kepada pemegang sahamnya dari modalnya sendiri gitu ya, bukan dari aset gitu. Jadi harus ada return on asset dan return on equity. Itu keuntungannya, rasio profitabilitasnya. Nah, ini udah dibilang rasio profitabilitasnya. Ini kurang nih, return on asset dan return on equity ya. Nah, di sini lalu penelitian terdahulu. Di sini ada 5 penelitian terdahulu di tahun 2020, 2021, dan 2017. Oke, kalau dari sisi tahun sudah bagus ya, 5 tahun terakhir 2017 tidak terlalu lama. Cuman di bagian masalah, namanya kajian nih, kalau misalnya
kita gunakan kata kajian gitu ya, harus dikaji, harus kita kaji dengan kata-kata kita sendiri. Bukan itu saja, memang di bagian penelitian terdahulu ini harus dibahas. Bukan hanya ditampilkan dalam tabel, karena tabel ini fungsinya untuk meringkas, gitu ya, untuk meringkas pembahasan kita tentang penelitian terdahulu ini, gitu loh. Jadi harus jelas, harus ada pembahasan. Fungsinya sama seperti teori-teori yang di sini fungsinya. Jadi harus dibahas secara jelas. Pertama, nama, judul, tahun, gitu ya. Permasalahannya apa? Misalnya contoh, nama Risna tahun 2017 ya. Judul meneliti tentang analisis kinerja keuangan pada rumah sakit Tajudin Halid Makassar gitu ya. Nah, permasalahannya apa? Kita bahas, kita tulis permasalahan dalam penelitian ini melihat adanya apa gitu ya, permasalahannya itu kita jelaskan dalam susunan paragraf gitu. Lalu kita bahas masalah metode penelitian yang digunakan, jenis penelitiannya apa, teknik analisis datanya apa atau apa di metode penelitian, barulah hasil penelitiannya gitu. Jadi dibahas dulu secara jelas, secara singkat, padat dan jelas, barulah dari 5 penelitian ini barulah dimasukkan ke dalam tabel untuk meringkas supaya pembaca bisa jelas gitu loh. Oh, ini inti dari penjelasan penelitian terdahulu di atas tadi gitu. Jadi bukan hanya tabel aja, harus dijelaskan. Kerangka penelitian. Oh, saya tahu arah penelitiannya ini. Kalau begini kerangka penelitiannya berarti model penelitian ini sumber data utamanya dari dokumentasi, ya. Jadi sumber data utama, nanti coba kita lihat di bab 3-nya ada nggak? Ada bab 3. Jadi di teknik pengumpulan data itu kan ada 3 ya. Wawancara, dokumentasi, dan observasi. Nah, kalau saya lihat kerangka penelitian ini arahnya berarti nih, ini kan alat analisisnya yang dianalisis current ratio, return on asset, rasio perputaran piutang, macam-macam ya. Berarti ini sumber data utamanya didapat dari dokumentasi. Kayaknya laporan keuangan deh ini. Laporan-laporan keuangan di rumah sakit itu nih kayaknya ya. Hipotesis. No. Agak keliru nih. Kayaknya ini nggak usah deh. Nggak usah dipakai hipotesisnya karena ini kualitatif. Tidak usah dipakai hipotesis. Di sini dipakai kerangka pikir aja. Ya, kerangka pemikiran. Nah, simpelnya begitu. Bab 3. Objek penelitian. Kan diambil dari laporan keuangan. Iya, berarti nanti sumber data utamanya disebutkan sumber jenis apa? Sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primernya didapat dari dokumentasi laporan keuangan. Tapi kalau untuk objek penelitian ini bukan ini. Objek penelitian itu adalah rumah sakitnya, ya. Objek penelitiannya ya rumah sakitnya, objek penelitiannya. Bukan laporan keuangan ini objek penelitiannya, rumah sakitnya objek penelitiannya. Populasi dan teknik penentuan sampel populasi. Nggak perlu pakai populasi ya, karena kalau data kita hanya dapat dari laporan keuangan yang tertulis, tidak perlu pakai populasi gitu. Nggak usah pakai populasi. Kalaupun mau menentukan sampling, penentuan samplingnya, ya benar memang purposive sampling ini teknik dasar kualitatif itu purposive sampling ya, tapi dijelaskan purposive samplingnya yang mana, apanya yang dipurposif gitu, apanya sampel yang mana yang kita purposifkan gitu. Teknik pengumpulan data, studi kepustakaan, dokumentasi. Nah, ini yang saya bilang tadi, teknik pengumpulan data. Studi kepustakaan ini ya, di bagian teknik pengumpulan data, studi kepustakaan ini sudah termasuk ke dalam dokumentasi gitu ya. Karena buku-buku ya, kepustakaan, buku-buku, jurnal, foto yang sudah didokumenkan, yang sudah dipustakakan, yang sudah dimasukkan atau sudah dipublish ke dalam internet, portal jurnal, yang sudah dimasukkan ke dalam buku, pokoknya sudah dipublish gitu ya. Itu termasuk dokumentasi. Jadi studi kepustakaan ini termasuk ke dalam dokumentasi dia. Itu teknik pengumpulan datanya. Jadi teknik pengumpulan data itu ya
ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, observasi, jelas kalau penelitianmu nih, teknik pengumpulan data observasi saya yang mana? Ya jelas, kamu observasi dulu dong. Tidak mungkin kamu ujuk-ujuk tiba-tiba mau meneliti di rumah sakit kalau kamu tidak observasi di tempat itu. Itu kan, observasi ya bisa kamu lihat di internet, bisa tanya-tanya teman, atau bisa langsung datang ke sana gitu kan. Oh, akhirnya saya tertarik mengambil judul ini di rumah sakit ini gitu. Itu udah termasuk observasi gitu loh. Lalu wawancara ya kamu pasti tanya dong, walaupun frekuensinya kecil wawancara ya, walaupun bukan termasuk sumber data utamamu wawancara, kalau di dalam penelitian ini pasti kamu bakal berhubungan dengan pihak-pihak yang ada di rumah sakit itu dong. Kamu minta datanya itu sudah termasuk wawancara. Kamu bertanya apapun itu sudah termasuk wawancara gitu loh. Kamu minta data, kamu macam-macam lah, kamu konsultasi dengan pegawai di sana atau macam-macam, itu udah termasuk wawancara untuk triangulasi datamu ya. Lalu dokumentasi macam-macam, foto, laporan tadi ya, laporan keuangan, macam-macam, angka-angka yang kamu dapat dari mana, data-data itu udah termasuk dokumentasi. Semua termasuk dokumentasi kepustakaan ini ya. Nah, di sini yang harus ditambahkan sumber data. Ya, di sini kan jenis dan sumber data. Nah, ini baru dijelaskan jenis datanya, ditambahkan sumber data utama dan sumber data sekunder, sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data utama dan sumber data pendukung. Kalau di penelitianmu ini, sumber data utamanya didapat dari dokumentasi berupa laporan keuangan berupa arus kas ini. Dan data sekundernya atau data pendukungnya didapat dari observasi dan wawancara. Oke. Nah, baru sampai situ dia. Oke, identifikasi variabel tidak perlu. Karena ini kualitatif, langsung aja ya. Coba dilihat deh video saya bab 3 kualitatif gitu ya, coba dilihat. Sementara itu dulu perbaikan-perbaikan, semoga itu bisa menjadi titik cerah buat kamu yang sedang berjuang mengerjakan skripsi ini ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.